Secara garis besar ada dua gejala. Di satu sisi dikenal dengan tidak ada pemusatan perhatian, ya. Jadi memungkinkan anak ini mudah beralih perhatiannya. Yang kedua, banyak gerak atau hiperaktif, disertai tadi sesuatu yang tiba-tiba ingin dilakukan tanpa pikir panjang. Tentunya diagnosis perlu ditegakkan, dan salah satu cara yang utama pertama adalah dengan anamnesis, ya, dengan menggali dari keluarganya. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari keluarga atau lingkungannya, gurunya dan sebagainya, pola-pola inilah yang disimpulkan oleh profesional untuk menegakkan diagnosis. Pertimbangan obat tentunya ada, yang hakikatnya adalah suatu obat yang membantu untuk menenangkan individu tadi. Kemudian tidak kalah penting adalah terapi-terapi yang tidak dengan obat, antara lain terapi perilaku, ya, untuk mengubah beberapa perilaku yang tadinya mungkin berlebihan. Prinsipnya anak-anak dengan ADHD itu treatable, ya, memungkinkan untuk menjadi individu yang membaik. Upaya untuk tetap seoptimal mungkin dilakukan tetap sangat perlu, dan memungkinkan itu terjadi pada anak. Saya Dr. Kresno Mulyadi, spesialis kedokteran jiwa di Rumah Sakit Mandaya Royal Puri. ADHD atau Attention Deficit and Hyperactivity Disorder yang dikenal dalam bahasa Indonesia sebagai gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktif. Pada dasarnya itu adalah suatu kondisi gangguan mental yang berdampak pada anak tidak bisa memusatkan perhatian dengan baik. Di samping itu disertai juga dengan adanya gerak yang berlebih, banyak aktivitas atau diistilahkan dengan hiperaktif, serta juga impulsif, sesuatu yang dilakukan seakan tanpa pikir panjang, spontan dilakukan. Intinya demikian dengan ADHD. Secara garis besar ada dua gejala. Di satu sisi dikenal dengan inaktivitas, ya. Jadi intinya tidak ada pemusatan perhatian, ya. Jadi memungkinkan anak ini mudah beralih perhatiannya. Di tengah sedang misalnya belajar, ada suara apa sedikit, dia langsung beralih ke tempat tadi. Sehingga tidak ada perhatian yang betul-betul fokus pada sesuatu hal. Yang kedua, banyak gerak atau hiperaktif, disertai tadi sesuatu yang tiba-tiba ingin dilakukan tanpa pikir panjang. Jadi misalnya menyela pembicaraan orang, atau di tengah sesuatu ingin untuk lebih diperhatikan. Guru belum selesai menjelaskan, anak ini sudah angkat tangan mau menanyakan sesuatu, padahal belum diberi kesempatan untuk bertanya. Pola-pola demikian pun juga berdampak memberikan suatu gangguan dalam proses belajar anak-anak di sekolah. Ya, pada dasarnya memang banyak teori yang dilontarkan para pakar, jadi masih banyak beberapa bentuk penelitian. Namun memang ada faktor yang kalau keluarganya demikian, maka salah satu dari turunannya juga demikian. Jadi kemungkinan faktor genetik memang masih dipertimbangkan ada, tapi di samping itu juga kondisi yang diperberat oleh sikap lingkungan. Misalnya menganggap itu sesuatu yang tidak baik, sehingga sikapi dengan misalnya dicela, dimarahi, dikritik, dan tidak jarang di tengah-tengah proses belajar di sekolah anak ini mendapat perundungan. Jadi ada bullying karena ketidakwajaran yang dianggap oleh teman-temannya sebagai mungkin mengganggu, aneh, dan sebagainya. Nah, ini memang perlu adanya perhatian optimal dari baik lingkungan pendidikan maupun orang tua agar anak tidak menjadi korban-korban yang justru semakin berat kondisinya. Memang tentunya diagnosis perlu ditegakkan, dan salah satu cara yang utama pertama adalah dengan anamnesis, ya, dengan menggali dari keluarganya. Tapi kalau kita mendapatkan informasi dari keluarga atau lingkungannya, gurunya dan sebagainya, kita memahami bahwa sudah sekian lama anak ini menunjukkan tadi kejanggalan-kejanggalan dalam tanda petik, yaitu tadi sulit memusatkan perhatian dengan wajar dan baik, kemudian juga adanya sesuatu yang berlebihan, banyak tingkah, tidak bisa diam, kadang-kadang bahkan ada semacam agresivitas, tidak bisa menahan emosi, kemudian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Nah, pola-pola inilah yang disimpulkan oleh profesional untuk menegakkan diagnosis. Biasanya memang
pertimbangan obat tentunya ada, yang hakikatnya adalah suatu obat yang membantu untuk menenangkan individu tadi. Kemudian tidak kalah penting adalah terapi-terapi yang tidak dengan obat, antara lain terapi perilaku ya, untuk mengubah beberapa perilaku yang tadinya mungkin berlebihan, terus kemudian mudah beralih tanpa kemampuan fokus. Nah, pola-pola demikian tahap demi tahap memang dimunculkan kemampuannya pada diri anak, sehingga prinsipnya anak-anak dengan ADHD itu treatable, ya, memungkinkan untuk menjadi individu yang membaik. Upaya untuk tetap seoptimal mungkin dilakukan tetap sangat perlu dan memungkinkan itu terjadi pada anak. Dengan catatan bahwa terapi ini merupakan suatu bentuk intensive treatment. Jadi suatu hal yang berkesinambungan, tidak hanya beberapa saat sekali, kemudian sudah tidak lagi, ya. Perlu ibarat filosofinya tetes air pun bisa melubangi batu, ya. Maka pola-pola demikian dengan sikap keluarga yang penuh dengan kesabaran, penuh empati, dalam makna bukan memanjakan, tapi memungkinkan adanya tahap demi tahap perbaikan pada anak dengan ADHD. Utama pencegahan tentunya tadi bahwa komunikasi efektif ya yang disarankan oleh seorang tokoh Thomas Gordon itu ternyata perlu dilangsungkan sejak dini. Jadi bukan setelah anak di atas 5 tahun, justru sejak anak mampu berkomunikasi dari awal atau bahkan sebelumnya, tutur kata yang baik dan enak didengar, tidak mudah untuk ada sedikit nada tinggi atau bentakan dan sebagainya. Ini yang memungkinkan hal-hal seperti itu bisa tidak membesar dan semakin memberatkan kondisi anak. Pada dasarnya, gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktif itu memungkinkan terjadi suatu perbaikan ya, atau treatable. Memungkinkan anak bisa mainstream seperti individu-individu lain, komunikasi yang enak, kemudian juga sejauh upaya itu terwujud, dan tentunya tidak kalah penting juga tetap konsultasi kepada profesional. Ya.